Gue beli eyeshadownya dan ketika nyampe eyeshadownya pecah. Pensil alisnya hancur tuh. Sisaan eyeshadownya. Gue nggak ada niatan untuk ngejatuhin dagangan orang. Hai Sobat Kunyit, gue Ro. Selamat datang kembali di channel gue. Sepertinya ini akan jadi video pertama di 2021. So, Happy New Year. Semoga semua hal jadi lebih baik tahun ini. Hopefully, semua hal membaik. Anyway, video hari ini gue pengen nyobain produk-produk dari brand lokal. Sudah ada BPOM-nya, CCU. So, salah satu hal yang bikin brand ini menarik menurut gue karena produknya sangat-sangat terjangkau. Dari mulai 3.000-an harga produknya sampai kayaknya itu cuma 50-60 ribu. Seingat gue nggak ada yang sampai 100 ribu gitu. So it's really affordable. Hari ini gue pengen cobain dan pengen tahu apakah are they worth the money. Walaupun dia murah, gue akan coba ngejudge dia se-fair mungkin. Tapi gue juga ada unek-unek sih soal experience gue belanja di official store mereka di Shopee ini kemarin. Kalau kalian penasaran, mari kita mulai. Sebenarnya video ini harusnya up bulan Desember. Gue tuh pesen tanggal 18 Desember, tapi pesanan gue tuh nggak diproses sampai tanggal 23-nya. It's like 5 days, it's almost a week. Mungkin pesanan gue telat masuk dan akan diproses ketika hari Seninnya. Terus ketika hari Seninnya pun pesanan gue tuh nggak diproses-proses sampai akhirnya hari Rabu. Akhirnya ngechat kan, gue mau tanya, hey, apakah ini karena apakah kalian emang banyak pesanan, terus pesanan gue emang belum bisa dibikin atau kayak gimana, biar ya kalau memang iya ya akan gue cancel gitu, atau enggak I'm just not gonna expect this gitu, karena ini video yang udah gue plan, jadinya gue harus nge-hold video yang lain gitu. Kalau memang ini nggak bisa jadi, ya gue mesti masukin video lain di jadwal gue gitu loh. I give them the benefit of the doubt. Mungkin ini masalah sistem Shopee aja yang lama update, kan biasanya kayak gitu ya. Ada kasus-kasus dimana sebenarnya seller udah ngirim tapi memang di aplikasi Shopee-nya telat diupdate. Tapi mereka nggak ngejawab pertanyaan gue. Mereka cuma bilang iya pesanannya udah dikirim gitu. Dan tiba-tiba besok paginya pesanan gue nyampe. Nah, masalah gue adalah misalnya tanggal 23 itu gue nggak ngechat mereka, apakah pesanan gue juga akan dikirim atau enggak gitu loh. Kelihatannya kayak kalau gue nggak chat mereka kayak nggak inget gitu loh gue pesen. I don't know, I'm just a little bit disappointed. Dan ketika dia datang, dia nggak datang pakai box Shopee. Ini box Shopee gue cuma pakai naruh aja. Dia datang dengan plastik hitam tipis, dengan bubble wrap seadanya, sekali lingkar gitu doang, terus dilapisin sama plastik hitam. That's it. Hasilnya gue beli eyeshadownya dan ketika nyampe eyeshadownya pecah, pensil alisnya hancur tuh. Ini murah, gue paham sih dia murah gitu loh, tapi at least charge me. Kalau memang kalian butuh dana untuk shipping, kasih opsi. Anggaplah ini sebagai saran konsumen ke CCU ya. I don't want anything bad to happen to their brand. Kasih konsumen sedikit pilihan untuk nambah proteksi ke paket mereka. Kayak kasih gitu opsi jual box atau it's just even bubble wrap gitu. Banyak kok all shop di Shopee, bahkan all shop kecil yang sengaja ngejual bubble wrap secara terpisah, dan kita bisa tambahin itu biar ngasih proteksi lebih ke paket kita. Ya walaupun 1.000 2.000 lah gitu. It doesn't matter gitu, daripada paketnya malah nyampe terus shattered like my heart. I'm so sad. Asli gue tuh sedih. Terima itu sebenarnya gue masih bisa ngejar upload video ini, tapi kayak gue udah males duluan gitu ngeliat eyeshadow pecah gitu, eyebrow pensilnya udah patah kayak gimana tahu gitu loh. Gue ngeliatnya kayak there's no way I'm gonna make this video. Just so you guys know, karena gue memang nggak beli produknya semua di CCU-nya, di websitenya CCU, jadi ada sebagian produk yang gue beli di resellernya. Alasan gue beli di official store-nya itu karena gue pengen lihat service mereka kayak gimana, and I'm disappointed to be honest. Sepertinya kalaupun produknya bagus, gue nggak akan menyarankan kalian untuk beli di sana, beli aja di resellernya. Sebenarnya gue masih ada unek-unek satu lagi tentang produknya, but I'm going to save it for the end karena itu produk yang paling terakhir yang akan gue pakai. So, let's get started. Anyway, gue lagi banyak jerawat dan ini jerawat gede banget pas tengah muka. Kita namain saja dia Sir Pimple. Oke, gue akan mulai dengan sunscreen atau primer. Gue bakal pakai cushionnya Mirabella. Ini Mirabella BB Cushion UV Protection. Gue udah ada reviewnya kalau kalian pengen lihat.
Oke. Hasilnya masih sebagus yang gue inget sih. Setahu gue mereka nggak punya loose powder, cuman mereka punya lip cream yang beberapanya gue suka. So I think I'm gonna use the lip cream as a cream blush. Ini sebenarnya mereka nggak ada claim bisa dipakai sebagai cream blush, but I'm just gonna try it for fun. Ini gue bilang dulu, kalau memang mereka nggak bisa dijadiin cream blush, I'm fine, I'm okay with it. Just going to try it, just going to give it a try. Are we cool? Thank you. Ini harganya sekitar 13 ribuan gitu. Sisu Lip Cream Matte, ini shade 111 Brown Nude. Mereka tuh punya sekitar 2 atau 3 seri lip cream gitu. Mereka juga punya yang pink ini. Gue akan pakai shade ini untuk cream blush. Oh, wait, do I have a sponge for this? Saran gue kalau kalian nyobain lip cream pakai cream blush dan itu kalian nggak tahu kayak gimana lip creamnya, cepet kering apa gimana, kerjain per porsi gitu. Jadi satu pipi dulu. Oh, it smells so strong. It might not be good for my skin right now, but you know what? We're giving it all. Lumayan, kinda nice, looks fade away. Hilang aja ini. Kita tambahin lagi sedikit. Sepertinya warna ini bagus untuk dijadiin cream blush, dan dia surprisingly blend dengan cukup baik, dan dia nggak ngerusak lapisan cushion gue, cushion si Mirabella ini. Ini yang tanpa cream blush, ini yang pakai lip creamnya pas sebagai cream blush. That's quite nice though. I'm a little bit nervous karena gue ada Mr. Pimple. Anyway, kalau kalian ngerasa ini kayak Wah, itu kebanyakan menor banget. Cream blush itu memang kelihatannya agak drama banget pas pertama-tama pakai, tapi ingat ini akan ditimpa dengan bedak lagi, jadi nanti akan nggak terlalu kelihatan juga hasilnya pada akhirnya. Jadi nggak apa-apa kalau pakai cream blush agak tebel. Dan walaupun seseorang pakai blush yang tebel ya, it's none of your business. Just let them be. Siapa tahu orangnya emang seneng gitu loh pakai blush yang tebel. Atau memang orangnya lagi seneng, makanya dia kelihatan lebih blushy, lebih kemerahan gitu. Just let people live their life. Biarin orang tuh menikmati hidupnya semaunya dia. Itu hidupnya dia. You have no right to control that. Anyway, lanjut. Kita bedakan. Selanjutnya loose powder. Tahun berganti, tapi powder gue tidak ganti. Gue tahu, gue janji bakal nge-review si Revlon itu. Revlon powder itu padahal ada, tapi for some reason I just wanna use this. There you go. Nah kan, ini aja blush onnya udah nggak terlalu kelihatan gitu, udah ngeblend gara-gara kena bedak. Lanjut, kalau urutan makeup gue biasanya hari ini gue akan ngerjain alis, so we're gonna do that. Jujur ini adalah produk yang sangat gue tunggu. Sebenarnya ini tuh adalah bagian dari video makeup pemula. Gue pengen banget masukin pensil alis ini gitu loh, karena dia harganya terjangkau. But ngeliat produknya nyampe patah gini, hati gue ikutan patah, man. I have a lot of hope in this brand, to be honest. Karena dia murah, terjangkau, terus kemasannya lumayan cantik gitu loh. Dan ini lokal. Mereka punya 2 shade, yang coklat sama yang hitam gitu. Semoga dia nggak terlalu creamy ya. Mari kita coba swatch ya. Oke, ini creamy sih kelihatannya. Oke, swatch shade-nya. Yang coklat sama yang hitam. Gue akan mulai dengan yang coklat dulu. Karena gue tidak suka pensil alis warna hitam. If you like it, you do you. Oh, it's so creamy. Not gonna recommend this for beginners. Satu sisinya punya sisir gitu. Ini kayak pensil alisnya Jasmine deh, mirip. Creamy-nya gini juga, seingat gue. Nice. Nggak terlalu kemerahan. Gue pikir dia akan kemerahan banget. Turns out pretty nice. Not bad. Tapi definitely ini akan cukup sulit dipakai sama pemula karena dia terlalu empuk menurut gue. I can use it just fine gitu. Gue suka sih yang coklatnya.
Terlepas dari dia sangat creamy, warnanya bagus menurut gue. I might darken it up a little bit with black. Mari kita gelapin bagian ekornya pakai yang hitam. It might be a bad decision, but YOLO. Ah, that is so dark. Not bad. Honestly, not bad. Nanti akan kita conceal. Gue mau ngerjain yang sini dulu, and then I'll be back. I like it. I like my eyebrow surprisingly. It's like 2015 eyebrow. Super on flick. Selanjutnya gue mau conceal alis pakai Madame G Got You Covered Liquid Concealer. Selanjutnya kita move ke eyeshadow. Gue punya beberapa pilihan, ada 2 sebenarnya. Ini adalah 8 warna eyeshadow dan 2 warna blush on. Terus mereka punya eyeshadow yang kayak gini, eyeshadow isinya 6. Ini adalah yang pecah tadi. Gue punya 2 serinya. Mereka punya beberapa seri gitu. Ini kemasannya gue suka karena dia kelihatan kayak mewah gitu loh, gold. Terus kemasannya ini udah kayak Ines gitu loh menurut gue. Terus di sini ada aplikator. Ini sih aman, tapi yang ini doang yang pecah. Yang ada pinknya ini nomor 2, yang ini nomor 2. Terus ini nomor 3, ini tuh ada ungu-ungunya. Can you guys see that? Yeah. It's gonna be messy. Yep. Yep. Tumpah semua. Ini adalah penampakan eyeshadownya. Gue coba bersihin dulu ya sisaan eyeshadownya. Ini gue akan kasih lihat fotonya, ini akan gue fotoin aja. Kalau lo belanja terus eyeshadow lo pecah atau rusak gitu, rasanya tuh kayak bener-bener sakit men gitu. Bener-bener sakit, sedih tau. And then kita punya palet yang ini. Gue rasa sih eyeshadownya akan lebih baik di palet yang eyeshadow doang tadi, karena gue udah buka ini waktu kemarin ngecek. Gue pikir dia juga bakal rusak, tapi ini packagingnya lucu. Warnanya kayak muted pink gitu. Mereka di atasnya ada 8 warna eyeshadow yang semuanya shimmer atau satin gitu. Terus di bawahnya ada 2 warna blush on yang super duper pucat. Ternyata cerminnya ada di bawah sini. Dia kecil banget sih eyeshadownya. Jadi kayak hampir nggak muat tangan gue. Feels chalky. Rasanya kayak kapur gitu. There you go. Lumayan sih tapi. Ini dia swatch palette kecil tadi. Ada sedikit shine, reflektif sedikit, tapi ini bener-bener satin sih menurut gue. Semuanya bener-bener nggak bisa dijadiin warna transisi ini mah. Ini bener-bener cuma kayak warna kelopak gitu. I don't recommend this gitu. Gue akan cobain tekstur eyeshadow yang mana tadi? Gue akan nge-swatch yang eyeshadow ini di sebelah sini. Pigmentasinya sih lumayan ya. It's a lot better than the small palette. That's nice. Like charcoal. Oh, that's a nice black actually. Ooh, I like it. Kayaknya kualitasnya bener dugaan gue. Lebih bagus yang palet besarnya. That's nice. Kalau gue lihat ya, ini sepertinya dia nggak akan tahan lama karena gue ini pakai tisu aja dia langsung hilang. Biasanya eyeshadow itu harus gue pakai oil based cleanser, minimal micellar water, harus sampai tangan gue bersih ketika nge-swatch. Tapi ini hampir nggak ada sisanya sama sekali. Padahal gue cuma oles pakai tisu kering, bahkan bukan tisu basah. Jadi sepertinya dia nggak akan tahan lama sih. Tapi you know what? I don't mind. Wow, that is such a beautiful color. Ya, keluar semua warnanya, bagus. Damn, that is such a nice pink. Kelihatan nggak ya? Di gue ini cukup kelihatan loh, tapi sepertinya dia tidak kelihatan di kamera. How is that even possible? Ini kelihatannya lebih pink loh di gue. But for some reason, it doesn't show up. Gimana gue bisa nge-swatch lagi nih? Oh, dia emang kelihatan muted gitu ya? Ini kelihatan pink, metallic pink gitu. Perbandingan swatchnya, gue lebih prefer yang ini ketimbang palet kecil ini. Anyway, jadi gue nggak akan pakai eyeshadow di sini, gue akan pakai eyeshadow ini. Now the problem is, I don't know what to create with this.
karena dia hampir nggak ada warna matte-nya. I don't know what to do. Nah, sepertinya gue akan bikin super heavy eye look karena gue cuma punya satu warna matte, jadi gue akan bikin winged eyeshadow look kind of thing. Ini nggak akan friendly untuk beginners sih, but I don't have any choice guys. Gue mau pakai yang warna hitamnya langsung. This is gonna be intense. Gue akan map out dulu mau kayak gimana. Gue ganti brush ke yang kayak pensil brush gini, jadi dia lebih runcing kayak pensil gitu. Gue fokusin warna gelapnya di bagian luar. Kita pakai blending brush. Not even trying to make it bad. It's just not working, guys. Guys, I'm not even trying to make it look bad, it's just bad. Inilah yang terjadi kalau kalian nggak punya warna matte satupun di eyeshadow kalian. Looks pretty though. Ini sebenarnya masih bisa gue selamatin warnanya, tapi harus gue pakai palette lain gitu loh. Gue ambil warna putihnya, gue mau taruh di inner corner, sepertiga dalam mata. Ini adalah yang terbaik yang bisa gue lakukan dengan palette ini. Biasanya gue akan pakai eyeliner, tapi gue mau pakai maskara aja. Ini maskaranya udah gue cobain, yang hitam maupun yang rose gold ini. Gue lebih suka yang hitam. Hasilnya 11-12, mereka juga sama-sama nggak waterproof. Tapi hasilnya yang hitam lebih bagus daripada yang rose goldnya. Lebih lentik dan lebih manjangin dan nebelin bulu mata. Padahal harganya sama aja. Yang ini lebih gue rekomendasiin. Oh wait, gue harus jepit bulu mata dulu. Selanjutnya kita cobain blush on dari palette ini. Kita balik ke palette yang tadi. Di bawah eyeshadownya sini ada warna blush on 2. Gue akan pakai yang agak gelapan. Step terakhir, ini adalah lip cream. Ada dua yang gue punya, yang kayak gini tadi sama yang ini. Nah, ini isu selanjutnya yang gue ceritain tadi. Gue tuh sebenarnya udah beli ini tapi di resellernya mereka, dan hasilnya itu mengecewakan jujur, karena ketika dia enak sih dipakainya, tapi ketika lo katupin bibir kayak gini, kayak gitu, jadi yang atas itu transfer ke yang bawah, terus yang atas tuh bolong completely gitu loh. Gue bakal insert videonya, semoga gue masih simpan filenya ya. Terus dari situ gue mikir, apakah ini karena gue belinya di reseller, terus ini produk lama gitu, batch lama, jadi gue beli ulang di official store mereka. Ini adalah salah satu alasan kenapa gue belanja di official store-nya, takutnya dapat produk yang udah lama gitu loh kalau di resellernya. Tapi kalau memang dia bekerja seperti yang kemarin lagi, dan emang it's not worth it I guess. Kita akan cobain yang ini. Ini adalah shade Canary. Kemasannya cakep banget, luar biasa. Not gonna lie, it's so pretty. Look at this. Detailnya sepertinya lip cream lokal dia sendiri yang kemasannya kayak gini. It's so pretty. Dan harganya terjangkau. Wanginya kayak cat banget. Ini belum pernah gue cobain sebelumnya. Oh wait, gue ada lip balm. Gue akan bersihin dulu. Biasanya lipstick nggak akan bermasalah di gue. Lipstick apapun, sekering apapun bibir gue. So let's try. Semoga dia nggak melakukan hal yang sama kayak yang kemarin. Gue akan tunggu dia kering dulu. Oke, ini adalah hasil akhir makeup looknya menggunakan produk CCU. Oh, it's not that sticky. Oke, ini udah agak kering lip creamnya.
dan it's not that sticky. Jadi gue mengasumsikan memang yang kemarin gue dapat itu adalah batch yang jelek. Yeah, it's not sticky. Wow. Untung gue beli ulang di official store-nya berarti ya. Oke, gue akan ngobrolin tentang produk mana yang worth it dan produk mana yang gak worth it. Sebelum gue kasih kesimpulan, gue pengen kalian tahu dulu, I'm all about supporting local brand. Gue rasa gue cukup suportif dengan local brand dan gue sangat-sangat cinta dengan produk lokal. Terima kasih untuk produk-produk lokal yang mau meramaikan beauty industry di Indonesia. Tapi terlepas dari gue harus mencintai produk lokal, ada pil pahit yang memang harus ditelan, yaitu produk lokal kita memang harus bekerja lebih baik lagi untuk masalah kualitas. Menurut gue sampai sekarang banyak produk lokal yang masih fokus ke bikin harganya semurah mungkin. Salah satunya itu adalah CCU ini. Banyak dari produk hari ini yang menurut gue nggak worth it, kayak buang-buang duit doang, kayak eyeshadow-nya. Kalian mungkin bisa nebak dari awal video kalau ini adalah salah satu video yang gue nggak mood dari awal gitu loh. Dari pengalaman beli produknya, service dari mereka, produk gue nyampe pecah, produk gue nyampe patah gitu loh. It's just sad, honestly gitu loh. Dan gue ngerasa I can't fully recommend the product gitu karena gue ngerasa nggak nyaman. Personally, gue bikin video yang isinya agak negatif gitu, sangat berat karena gue ngerasa gue tahu orang di belakang pasti kerja keras untuk bikin produknya gitu, tapi sisi lain juga gue sebagai konsumen mengharapkan sesuatu gitu loh. Tapi karena harganya murah Gitu, iya harganya memang murah gitu, tapi banyak loh produk lokal lain yang harganya juga murah tapi mereka masih bisa serve kualitas. Kalian nggak perlu berlomba-lomba semurah mungkin, tapi kalian juga ngejual produk yang shit. Terlepas dari semua drama itu, ada beberapa produk hari ini yang menurut gue masih oke untuk kalian coba. Beberapa yang nggak usah adalah eyeshadow-nya, palette eyeshadow isi 6 maupun yang palette isi 8 tadi. It's not worth your money, save it. Mending kalian simpan uangnya kalau memang kalian mau cari eyeshadow lokal, masih banyak yang lain yang murah. Yang gue nggak suka kedua adalah service, definitely gitu loh. Pelayanan bukannya nggak ramah, tapi kayak gue dapat produk yang rusak gitu loh, and kinda make me sad. Setiap kali gue pesen eyeshadow dan segala macam, hampir nggak pernah pecah sampai sekarang. Sejauh ini tuh hampir nggak ada yang pecah ketika nyampe, apalagi pengiriman online gitu. Karena memang yang jualan itu paham kalau ini yang gue beli eyeshadow gitu, jadi dikasih proteksi lebih, entah itu pakai kardus, entah itu pakai bubble wrap. Jadi nggak cuman sekedar kayak kemarin gitu loh. Kita nggak tahu kurir tuh handlingnya kayak apa gitu. Eyebrow pensilnya menurut gue masih bisa pakai, tapi gue tidak akan rekomendasikan. Apakah gue masih akan terus pakai? Iya, karena dia udah ada, karena gue udah beli. Yang selanjutnya menurut gue cukup worth it itu adalah maskaranya yang hitam ini ya gitu. Soalnya yang rose gold itu nggak terlalu, kemarin udah gue coba. Ini masih lumayan, tapi ini adalah salah satu maskara yang klaimnya waterproof, padahal dia definitely tidak waterproof. Nanti entah akan gue naikin videonya atau enggak, I'm not really sure about that. Tapi ya, gue nggak tahu bakal gue naikin apa enggak videonya, tapi intinya dia nggak waterproof. Ketika kena air dia kayak ngeletek langsung gitu, tapi hasilnya lumayan sih gitu, nggak yang jelek-jelek banget lah menurut gue. Selanjutnya yang worth the money menurut gue, ini adalah satu-satunya yang bikin gue senang di video ini, adalah lip creamnya. Lip creamnya ada dua dan dua-duanya gue suka. Formulanya cukup ringan, pigmentasinya bagus, harganya murah. Mungkin wanginya aja yang agak annoying sedikit, kayak wangi cat gitu. Cobain deh, asli. Terutama yang ini, gue akan rekomendasiin ini. Ini favorit gue nomor 111. Sekali lagi gue pengen tekankan kalau it's coming from a good place. Gue nggak ada niatan untuk ngejatuhin dagangan orang. Tapi video kali ini memang agak down moodnya dari awal, karena memang gue nggak biasanya bikin video dimana gue mengekspresikan kekecewaan gue. Terlalu banyak waktu gue yang terbuang cuma buat ngurusin sesuatu yang negatif gitu. But I need to say this gitu, karena kalau nggak di kayak gini, ini bakal mubazir doang jatuhnya. Kalau memang ada dari pihak CCU atau kalian terkait dengan orang CCU yang nonton ini, sekali lagi gue pengen minta maaf kalau memang ada kata-kata gue yang menyinggung, tapi itu jujur, itu jadi pengalaman untuk gue. Dan kalau lo tanya, gue nggak akan beli di kalian lagi. I'm so sorry, gue nggak akan beli lagi. Pengalaman sekali cukup, dan itu cukup heartbreaking untuk gue. Kecuali kalian improve service kalian, dan that would be nice gitu loh. Gue sangat seneng tau gak sih sama brand ini. Awalnya gue sangat pengen ini gue sangat pengen suka sama brand ini, tapi kayak
Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai sini. It's just a sad video, I'm so sorry. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.